Jadi Jingsan Park itu tuh dulu sejarahnya zaman kerajaan dinasti Ming itu tuh taman belakangnya mereka gitu. Taman belakangnya luas banget. Aku lupa berapa luasnya, yang pasti luas banget. Nah, sekarang itu dijadiin apa sih? Kayak museum gitu si Jingsan Parknya. Guys, sekarang kita mau masuk Jingsan Park. Aku udah beli tiketnya, cuman 2 orang cuma 4 yuan, 8.000 rupiah. Yuk kita masuk. Kalau sejarahnya itu, ini tuh halaman belakangnya rumah kekaisaran waktu dinasti Ming dulu gitu loh. Ini halaman belakangnya, atau di bagian north-nya Forbidden City. Yuk masuk. Nah, itu dia yang kalian lihat nggak tuh? Itu tuh Forbidden City. Ini tuh di bagian itu tuh rumah kekaisaran dinasti Ming dulu. Nah, ini taman belakang rumahnya itu ada puluhan ribu hektar. Ini kalau zaman kerajaan ini cakruknya nih guys, cakruk di halaman belakang. Kita lihat dulu, ini besinya asli nggak nih, tembaga nih. Besi padu, nih kayu. Kita lihat dulu sejarahnya. Ya seginilah. Ini cakruknya aja bos, ini tempat ngurus taman di rumah. Mana mau menjelaskannya kita nih? Oke, kita lihat dulu baju di zaman kerajaan dinasti Ming. Ini bagian apa nih ya? Ini setiap baju berbeda maknanya nih. Oke, kita keluar. Tak ngerti. Ini. Biasanya aku suka kali sama sejarah nih. Tapi karena tulisannya nggak mendukung, ya kita lihat-lihat aja lah ya kan. Jadi dari Wanchun Pavilion itu kita bisa ngelihat Forbidden City. Oke. Karena kita tuh nggak kebagian tiket Forbidden City, aku lupa, harusnya di book 1 minggu sebelum. Oke. Karena itu kayak favorite place-nya para turis gitu. Jadi 1 minggu 2 minggu sebelum udah harus book. Ini kayaknya ada acara di atas nih. Nah. Ini bagus kayak ini. Mau lihat?
Jadi saran buat teman-temanku, teman-teman Chineseku yang di Medan, wajib kayaknya kemari, napak tilas gitu. Setidaknya tahulah sejarahnya kerajaan itu. Di sini ya, Gina. Inilah kerjaan dulu guys, kalau traveling. Nah, bantu jorong. Aduh, capeknya double. Nek, semangat Nek. Wow. Jadi karena kurang tinggi, kita berusaha mendaki lagi, cari tempat yang paling tinggi. Itu tadi guys, halaman belakang kerajaan dinasti Ming. Itu danau kita tadi naik sepeda. Danau naik sepeda tadi. Nah, sana. Udah deh, setelah itu kita ngelihat Forbidden City itu ternyata bagus banget guys. Memang rugi banget sih kalau ke Beijing nggak ke Forbidden City, itu rugi banget. Menurut aku itu, padahal kita tuh ngeliatnya cuma dari jauh ya. Itu kayak temple, bukan temple ya, itu kayak palace itu kan kota ya. Jadi ada istananya di dalamnya, ada residensialnya gitu. Itu kayak yang terbagus yang pernah aku lihat sih, palace terbagus yang pernah aku lihat. Gitu. Padahal cuma dari atas doang. Nah, sekarang kita mau cari makan dan mau ngopi-ngopi dulu di Qianmen Street. Mantap. Setelah dari Jingshan Park, kita main ke Qianmen Street. Ke Qianmen Street, hunting makanan, street food. Di Qianmen Street itu kalian bisa hunting makanan. Kalau yang muslim gak usah takut, di sana banyak muslim friendly-nya juga. Ya. Gimana sih yang kalau logonya hijau tuh? Hijau itu muslim, rata-rata muslim Uighur. Nah, sekarang kita sudah berada di daerah yang namanya Qianmen Street, yang lokasinya tidak jauh dari Jingshan Park dan Forbidden City. Di sini banyak makanan-makanan jalanan, kopi-kopi yang enak-enak. Pokoknya mantap. Sedikit cerita tentang Qianmen Street. Qianmen Street merupakan jalanan yang terletak di poros tengah kota Beijing. Jalanan Qianmen adalah yang terkenal bagi para turis untuk berbelanja dan mencicipi jajanan khas Cina. Jalanan Qianmen memiliki sejarah lebih kurang dari 570 tahun yang lalu dari masa dinasti Ming dan Qing. Dahulu, terdapat banyak gerai khusus di kedua sisinya, seperti pasar daging, pasar kain, dan pasar perhiasan. Autumn cantik kali lah nih. Ini tuh halal dalam shoot ya. Yang makan apa?
Squid. Enak nggak? Terus finally aku nemu Beijing old noodle yang halal di situ. Sebenarnya aku dari day 2, day 3 itu pengen banget nyobain Beijing old noodle, tapi rata-rata dia tuh pakai pork sauce gitu loh. Nah, di Kianmen Street aku ketemu yang pakai beef sauce, dia enak banget. Hari ini kita makan lagi di tempat halal. Pokoknya kalau yang hijau ini halal ya. Nah, kalau ada tandanya hijau ini halal ya. Coba yang apa nama makanan ini yang? Ini Beijing old beef noodle. Gimana rasanya? Belum coba. Ini kita aduk-aduk dulu. Bangladesh. Ini paling legendary katanya di Beijing itu makanan khasnya ini sama itu tadi yang kita makan, yang roasted duck yang diurek sama kayak kebab gitu. Kita makan dulu ya guys. Oke. Di zaman dinasti Ming dan Qing, dahulu jalanan ini disebut dengan Jalan Jingyangmen. Karena dahulu kala lurusan jalan ini menuju ke arah gerbang Jingyangmen, yang artinya gerbang pancaran matahari. Gerbang Jingyangmen ini adalah gerbang menuju pintu masuk langsung ke kota kekaisaran. Salah satu gerbang yang masih berdiri kokoh sampai sekarang. Day 4 kita itu ke Temple of Heaven. Jadi Temple of Heaven itu sejarahnya itu dulu adalah tempat tempat ibadah, tempat pemujaan para kaisar-kaisar dinasti Ming. Jadi itu kayak tempat beribadahnya para kaisar lah gitu di situ. Dan aku tuh lumayan amazed sama arsitekturnya tuh bener-bener bagus banget. Oke, good morning. Selamat pagi kawan-kawan. Hari ini kita akan mengunjungi Temple of Heaven. Itu adalah kuil surga, kilas sejarahnya. Tapi bahasa Cina, bos. Nah. Fasting famous ritual. Kalau bisa nanti kita kemari kita nih. Ini Temple of Heaven guys, Ya, masuknya tempat sembayangnya para mulai dari dinasti sebelum dinasti Ming sama setelah dinasti Ming. Dinasti Mingnya juga
berdoanya di sini. Biaya masuknya 15 yuan per person. Cuman ini kami salah hari karena masuknya hari Senin. Nggak boleh masuk ke dalam kuilnya guys, ke dalam kampung. Yuk kita masuk. Jadi jalannya gini bah, luas sekali ya. Gerbangnya pun luas sekali, ngeri kali Cina nih kalau masalah bangunan. Nggak, kita tengok dulu apa itu. Jadi kita udah mau masuk nih ya ke kuilnya, tempat para raja beribadah. Masih asli guys, kayu sih nih. Bunga kita sudah mulai menguning, tandanya mau masuk musim autumn. Ada lagi latihan guys, latihan kungfu. Kelihatan nggak? Ini lagi latihan dia. Gimana, YouTuber? Ada mau jelaskan Enggak. tentang Pokoknya intinya ini tuh kuil ini? tempat berdoanya, tempat sembayangnya dinasti Ming dan dinasti Qing. Ya, Zaman tapi dulu. lebih banyak dinasti Ming. Ya, seperti itulah kira-kira ya guys. Cuman ini sayang banget guys, lagi kabut. Kalau nggak pasti bagus. Indonesia. Indonesia. Hah? Indonesia. Mea, mea. Meo, meo, meo. Indonesia. Si, si. Si. Mantap. Mika. Mika. Lisa itu dari mana ya? Oke. Hati-hati Bu, udaranya segar, oksigen. Paling hitam aku di sini guys, putih semua orang ini. Awak paling hitam sendiri. Awak Cina Kamerun, Cina Kamerun. Genteng dari batu. Ini tempat kuda ya ini.
Tempat parkir kuda dulu nih kayaknya. Wih. Kita bikin romantis. Kita bikin romantis. Masuknya harus antri sampai sana. Ya. Suasananya mirip film-film perang Cina antara kerajaan. Nah, di sini pasukan berkudanya nih menunggu mau nyerang kastil itu. Mantap bah, luar biasa, masya Allah. Pohonnya udah tua nih guys. Dijaga kali pondasinya nih. Saya mau lihat tongkat kerasakti. Ini dia. Tongkat kerasakti. Ini tongkat kerasakti. Sabina Chinese. Setelah dari Temple of Heaven, kita itu ke Tiananmen Square. Loh, kok udah ada 3 atau 4 polisi ya? 您是自己来的吗？